Aghori adalah sebuah sekte kecil dalam agama Hindu yang terkenal dengan praktik-praktik ekstrim dan ritual-ritual yang tidak biasa. Mereka terutama terkait dengan Shaivism, sebuah aliran pemujaan kepada Dewa Shiva, dan dianggap sebagai penyembah setia dari Shiva dalam bentuk Bhairava. Aghori terkenal dengan praktik-praktik mereka yang tidak konvensional, dan seringkali dianggap menjijikkan oleh masyarakat umum. Mereka dikenal melakukan meditasi dan ritual di tempat-tempat pemakaman dan sering menggunakan tengkorak manusia sebagai cawan minum. Mereka juga diketahui mengonsumsi daging manusia dari mayat yang ditemukan di Sungai Gangga sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Aghori percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari Shiva, termasuk hal-hal yang dianggap najis atau tabu oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, mereka melakukan praktik-praktik ekstrem untuk menghancurkan dualitas dan ilusi tentang baik dan buruk, bersih dan kotor. Mereka melihat tubuh manusia dan kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan yang suci dan tidak tabu. Aghori biasanya hidup sebagai pertapa dan menjalani kehidupan yang sangat asketis. Mereka sering berkelana tanpa pakaian atau hanya mengenakan pakaian minimal, tinggal di tempat-tempat pemakaman, dan menghabiskan waktu mereka dalam meditasi dan ritual. Sekte Aghori menggambarkan sisi yang ekstrim dari tradisi spiritual di India, dan meskipun mereka adalah kelompok yang sangat kecil, mereka memiliki dampak yang signifikan dalam hal simbolisme dan pandangan tentang spiritualitas ekstrim. Pandangan masyarakat India terhadap sekte Aghori cenderung kompleks dan beragam. Beberapa orang mengagumi Aghori karena dianggap memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam dan kekuatan mistis. Praktik-praktik mereka yang ekstrem, seperti meditasi di kuburan dan penggunaan abu mayat, menambah aura mistis mereka. Banyak orang merasa takut atau tidak nyaman dengan praktik-praktik tersebut, yang dianggap tabu dan melanggar norma sosial dan agama. Masyarakat umum seringkali tidak sepenuhnya memahami ajaran dan praktik Aghori, sehingga timbul stigma dan kesalahpahaman. Praktik-praktik mereka yang tidak konvensional seringkali dilihat sebagai aneh atau mengerikan. Penganut sekte Aghori membiarkan rambut mereka tumbuh panjang dan tidak percaya pada potongan rambut. Mereka percaya begitulah cara manusia dilahirkan dan lebih baik menerima diri alami kita apa adanya. Anda tidak akan pernah melihat penganut sekte Aghori dengan rambut pendek yang dipangkas. Diyakini bahwa penganut sekte Aghori secara terbuka menganut kanibalisme. Mereka tidak bunuh untuk makan, dan karenanya tidak ada yang menyalahkan mereka. Sebagian besar ditemukan di Varanasi, yang dikenal dengan praktik sucinya. Penganut sekte Aghori diterima apa adanya. Mereka juga diketahui memakan sampah dan juga sisa makanan. Penganut sekte Aghori dikatakan memiliki obat untuk semua penyakit. Menurut mereka, minyak manusia yang mereka ambil dari tumpukan kayu ketika tubuh sedang dibakar sangat kuat dan efektif. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki obat, bahkan untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penganut sekte Aghori membenamkan diri dalam pengabdian kepada Dewa Siwa. Mereka percaya bahwa Dewa Siwa adalah jawaban untuk segalanya, karena dia ada di mana-mana dan mutlak. Mereka melakukan silih yang terdiri dari 3 jenis yang disebut Shiva Sadhana, Shav Sadhana, dan Smashan Sadhana. Beberapa orang juga percaya bahwa mereka adalah titisan Dewa Siwa. Penganut sekte Aghori diketahui melakukan hubungan intim dengan mayat alias memerkosa, karena tak ada persetujuan dari pihak keluarga mendiang. Mereka mengatakan alasannya hanya karena mereka menemukan kemurnian dalam apa yang dianggap sebagai kotoran. Seperti para penganut Dewi Kali, mereka mengatakan bahwa keinginan terdalam dari Dewi itulah yang harus mereka penuhi. Mereka percaya bahwa berhubungan intim dengan orang mati memberi mereka kekuatan gaib. Penganut sekte Aghori terlihat sedang bermeditasi di pemakaman di atas mayat. Mereka juga berdiri dengan satu kaki untuk bermeditasi di atas mayat seperti Parwati, Dewi yang berdiri di dada Dewa Siwa. Sekarang kebanyakan dari kita bahkan takut untuk mendekati kuburan atau mayat. Penganut sekte Aghori berbagi makanan mereka dengan hewan-hewan di tempat kremasi. Baik itu sapi atau anjing, setiap kehidupan sama bagi mereka, dan mereka percaya bahwa orang yang membenci tidak dapat benar-benar bermeditasi. Jadi penting untuk menjalani kehidupan yang bebas dari kebencian bagi penganut sekte Aghori untuk bermeditasi.
Penganut sekte Agori percaya bahwa setiap orang memiliki Agori dalam dirinya. Mereka percaya bahwa ketika seorang anak lahir, ia tidak membedakan antara kotoran, mainan, dan sampah. Penganut sekte Agori ini bertahan dalam kondisi cuaca yang paling keras dan ekstrim. Mereka dikenal hidup di hutan yang paling menakutkan dan juga pegunungan yang diselimuti salju. Mereka juga ditemukan di gurun yang panas, dalam kondisi di mana manusia normal tidak dapat bertahan hidup dengan baik. Penganut sekte Agori diketahui melakukan ilmu hitam, tetapi tidak untuk menyakiti siapapun atau apapun. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu menyembuhkan mereka dan meningkatkan kekuatan gaib mereka untuk berbicara dengan orang mati. Sekte Agori merupakan bagian dari sekte-sekte ekstrem dalam agama Hindu dan tidak secara langsung berhubungan dengan sistem kasta tradisional Hindu. Sebagai sekte yang berada di pinggiran masyarakat Hindu arus utama, Agori tidak diklasifikasikan dalam salah satu dari 4 kasta utama, Brahmana, Ksatria, Waisya, atau Sudra dalam sistem kasta Hindu. Jika salah satu anggota sekte Agori keluar dari sekte tersebut, kemungkinan besar mereka akan menghadapi sejumlah tantangan. Agori adalah sebuah sekte dalam tradisi Hindu yang terkenal dengan praktik-praktik ekstrem dan penyembahan dewa Siwa. Meninggalkan sekte ini bisa berarti menghadapi penolakan dari komunitas Agori dan mungkin juga dari komunitas Hindu yang lebih luas karena stigma yang melekat pada Agori. Selain itu, mantan anggota mungkin harus menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan yang lebih konvensional yang bisa sulit mengingat gaya hidup dan kepercayaan mereka yang unik. Dukungan sosial dan emosional mungkin menjadi penting dalam proses ini, baik dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan lainnya. Bergabung dalam sekte Agori biasanya memerlukan bimbingan dari seorang guru atau mentor yang sudah menjadi bagian dari sekte ini. Ini penting untuk memahami filosofi dan ritual mereka. Jika Anda benar-benar tertarik untuk mempelajari lebih lanjut atau mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte Agori, sangat penting untuk mendekati subjek ini dengan serius dan menghormati tradisi dan keyakinan mereka. Sebaiknya carilah bimbingan dari praktisi yang berpengalaman dan siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam proses ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sekte Agori. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keteledoran saya dalam menyampaikan perihal tersebut.